Sebuah SMA negeri di Kabupaten Sampang, Jawa Timur gempar. Seorang siswi melahirkan di dalam kelas saat menjalani ujian akhir semester. Siswa yang duduk di kelas 10 tersebut tiba-tiba melahirkan, mengakibatkan suasana ujian heboh. Kondisi siswi mengalami pendarahan dan tidak stabil usai melahirkan. Menurut guru dan pihak sekolah, siswi tersebut pindah ke sekolah tersebut bulan Juli lalu. Tidak ada tanda kehamilan, siswi tersebut juga belajar seperti siswa-siswi lainnya. Pelajaran kedua dari jam 2:04 sampai jam 4. Gitu. Saya kebetulan ada ngawasi di jam kedua. Ketika masuk biasa, token diberikan biasa. Nah setelah itu anak-anak ramai, ternyata ada peristiwa itu. Tidak ada tanda-tanda untuk mengarah kehamilan, tidak ada tanda-tanda untuk mengarah melahirkan. Itu informasi dari hampir semua guru seperti itu setelah saya. Kondisi terakhir setelah melahirkan seperti apa ini? Oh sekarang, ya. Alhamdulillah informasi terakhir bayinya sehat, sudah dibawa pulang, dan untuk siswi atau ibunya itu sementara masih di rumah sakit karena semalam informasinya kejang-kejang, karena mungkin di bawah umur. Dan Setelah persalinan, bayi dibawa oleh keluarga siswi tersebut. Sementara ibu bayi telah dirujuk ke Rumah Sakit Sampang untuk mendapat perawatan medis lebih lanjut. Kasus ini dalam penyelidikan kepolisian Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman melaporkan. Pemirsa, seorang petugas pemadam kebakaran Pemkab Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan kritis akibat tertimpa tembok saat memadamkan api yang membakar rumah mewah. Kebakaran terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Kebakaran melanda sebuah rumah mewah yang baru selesai dibangun di kawasan Desa Airpoh, Lorong Seri, Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada Kamis malam. Saat pemadaman dilakukan, satu petugas damkar dilarikan ke rumah sakit, terjatuh dari lantai 2 dan tertimpa tembok bangunan yang ambruk. Sementara 2 petugas dan 1 warga yang membantu memadamkan api terluka. Api kali pertama muncul dari dalam garasi. Api diduga berasal dari putung rokok yang membakar bantal hingga membakar 1 unit mobil. Awalnya dari puntung rokok bakar di bantal, jadi di bantal tadi putar-putar taruhnya di garasi. Takut. Iya, yang jelasnya itu lo ketahui. Itu ada korban sejauh ini, Pak? untuk korban kita 3 orang dari anggota damkar. Anggota damkar. Satu dari warga. Kerugian ditaksir ratusan juta, sementara 3 petugas damkar beserta 1 warga langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino melaporkan. Sebuah mobil menabrak 6 sepeda motor di Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Wanita pengemudi mobil mengalami syok, sementara 3 orang korban luka-luka. Enam sepeda motor yang sedang terparkir ditabrak sebuah mobil di Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat keras benturan, sepeda motor rusak berat. 3 orang menjadi korban, luka patah tulang dan luka ringan dilarikan ke rumah sakit. Pengemudi mobil, seorang wanita, hanya mengalami syok atau terguncang. Mobil diduga melaju kencang sebelum hilang kendali. Setelah menabrak 6 sepeda motor, badan mobil naik dan tersangkut di trotoar. Motor 6, Pak. Pengemudinya cowok kecil, Pengemudinya cewek. dalam keadaan gimana sih Bang? Kalau keadaannya sih kayak normal-normal aja sih. Berapa orang di dalam mobil itu Bang? Sendiri. Tahu-tahu nabrak gitu ya Bang? Iya, tahu-tahu nabrak. Abang motor yang di sini lagi ngapain nih? Kita lagi pada habis kerja posisinya. Motor istirahat. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Mobil yang melaju dari arah Pasar Minggu mengarah ke Depok tiba-tiba hilang kendali dan menabrak 6 sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Kendaraan dan pengemudi dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Belasan rumah rusak akibat diterjang luapan sungai di Kampung Kopem, Kota Bogor, Jawa Barat. Puluhan keluarga terpaksa mengungsi akibat kondisi rumah yang rawan ambruk. Sibulu, Bogor Utara.
Sejumlah rumah rusak berat akibat diterjang arus sungai Ciluar di Kampung Kopem, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor. Arus sungai menerjang rumah-rumah di tepi sungai setelah sebuah rumpun bambu berukuran 15 meter ambruk dan jatuh menutupi aliran sungai. Aliran sungai terhambat dan mengalir deras ke arah pondasi rumah warga. Sedikitnya 70 keluarga terpaksa diungsikan karena kondisi rumah yang rawan ambruk. Kejadiannya cepat sih, nggak sempet panik. Terus saya ngeluarin motor aja mau ke sini keluar. Udah nggak kesana lagi soalnya banjir bandang cepat gitu ya. Cepet gitu. Iya. Hujan lagi. Tembok sama pondasi depan rumah kontrakan ya. Iya. Petugas gabungan dibantu warga masih melakukan pembersihan material longsor yang menutupi aliran sungai. Namun petugas terkendala hujan yang terus turun dan kesulitan mendatangkan alat berat ke lokasi. Hujan sangat deras, cukup deras di sore hari mengakibatkan rumpun bambu jatuh kepada sungai. Mengakibatkan bersumbatnya aliran sungai Ciparigi berdampak pada beberapa kakak yang tergerus rumah tergerus oleh aliran sungai tersebut. Jadi ada beberapa korban atau rumah yang terbawa. Alhamdulillah korban dapat dievakuasi sekarang tidak di rumah keluarga atau di pengungsian. Data BPBD menyatakan 11 rumah rusak berat akibat terjangan air. Perabotan warga pun rusak karena tak sempat diselamatkan saat banjir melanda. Warga berharap pemerintah turun tangan memberikan bantuan terkait kejadian ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Pemirsa, dilaporkan kerap mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga. Sejumlah warga negara asing dirazia petugas gabungan di sebuah apartemen di Jakarta Barat. 29 orang warga negara Nigeria diamankan dan diketahui beberapa di antaranya memiliki masalah keimigrasian. Sejumlah warga negara asing berusaha melarikan diri saat dirazia petugas gabungan dari Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta serta TNI Polri. Pemeriksaan ini dilakukan dari laporan warga atas jumlah warga negara asing yang kerap mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga di sebuah apartemen di Jakarta Barat. Petugas mendata satu persatu unit apartemen yang ditinggali warga negara asing. Dari operasi ini diamankan 29 orang WNA bermasalah, sebagian besar asal Nigeria. Petugas imigrasi mendapati WNA yang sudah habis masa izin tinggal, serta beberapa tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian. Diamankan sudah ada 29, tapi kita belum sampai proses secara detail apakah nanti akan masih tetap dengan 29 orang yang kita amankan. Umumnya dari warga negara mana, Pak? Ini dari warga negara Nigeria, mayoritas Nigeria. Yang pasti kalau memang dia ada overstay ya kita pulangkan ke negara, kita deportasi. Peraturan tetap kita tegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di imigrasi. Petugas menyatakan jumlah WNA yang diamankan dapat bertambah menyusul hasil pemeriksaan lanjutan. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya paspor serta visa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Seorang bandar sekaligus pemilik ladang ganja di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditangkap saat akan bertransaksi. 33 kg ganja dan 5 hektar ladang ganja diamankan petugas. RR 22 tahun, bandar sekaligus pemilik ladang ganja di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ditangkap saat akan mengantarkan ganja kering seberat 33 kg. Tersangka diringkus setelah terpancing upaya petugas yang berpura-pura sebagai pembeli. Usai dilakukan pemeriksaan, petugas langsung ke ladang ganja milik pelaku seluas 5 hektar di kawasan perbukitan Torsihite, Desa Pordomuan, Panyambungan Timur. Seluruh tanaman ganja siap panen langsung dibakar petugas. Pada petugas, pelaku mengaku baru 2 kali panen ganja. Berperan sebagai pengedar sekaligus juga berprofesi sebagai petani. Hasil interogasi yang bersangkutan sudah 2 kali melakukan panen ganja ini. Tersangka terancam berat maksimal hukuman mati. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Singkil terendam banjir hingga merusak peralatan.
Akibatnya sejumlah peralatan elektronik rusak sehingga belum dapat melayani masyarakat. Banjir yang merendam Kabupaten Aceh Singkil telah surut. Namun pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Singkil masih lumpuh. Akibat banjir, peralatan elektronik di kantor Dukcapil rusak. Peralatan elektronik tersebut terendam banjir dan tak sempat dipindahkan. Perekaman KTP elektronik dan pengurusan kartu keluarga belum bisa dilakukan. Peralatan yang rusak sedang dalam proses perbaikan. Diharapkan pelayanan publik dapat kembali berjalan hari Senin nanti. Semburan lumpur berbau menyengat keluar dari dalam rumah warga di Demak, Jawa Tengah. Sebelumnya, satu lokasi tersebut merupakan lokasi sumur bor sedalam 100 meter lebih. Semburan lumpur berbau menyengat muncul di rumah milik Muhammad Soli, warga Kelurahan Tempuran, Demak, Jawa Tengah pada Kamis malam. Sebelum terjadi semburan, muncul suara gemuruh dan saat maghrib muncul semburan yang memecahkan sebagian lantai keramik. Sebelum menjadi kamar tidur, lokasi tersebut merupakan lokasi sumur bor sedalam 100 meter. Bahkan air dari sumur bor telah dimanfaatkan warga sekitar untuk mandi, cuci, dan kakus. Namun sejak tahun 1989, Soli telah menutup sumur bor dibangun untuk kamar tidur. Ya dulu sumur bor untuk air kamar mandi, untuk cuci mandi semuanya cukup. Tahun berapa itu, Pak? 89. 89. Terus sudah ditutup sampai sekarang baru ini, Pak? Ya karena ada lapindo modal lumpurnya terus kita nggak pakai, Pak. Terus kita pasang pang. Itu ada suara gemuruh dari dalam tanah tersebut dan mendekati maghrib sekitar jam 18.00 keramik yang ada di kamar tersebut terangkat, kemudian muncul gas dan lumpur. Petugas berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelidiki lumpur yang berbau mirip amoniak. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Pemirsa, hari keempat kampanye calon Presiden Anies Baswedan menggelar dialog dan diskusi dengan Persatuan Wartawan Indonesia di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memenuhi undangan untuk menghadiri dialog dan diskusi dengan PWI hari Jumat. Capres yang diusung Koalisi Perubahan tersebut hadir dan disambut Ketua Umum PWI Pusat Henry C.H. Bangun. Dalam paparannya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menekankan pembangunan Indonesia dalam 2 dimensi, yakni dimensi sektor dan dimensi teritorial. Anies juga membahas soal demokrasi, pendidikan hingga hukum, termasuk agenda pemberantasan korupsi. Salah satunya, Anies berkomitmen tidak membubarkan KPK dan mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Selanjutnya, Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar menghadiri Silaturahim Nasional Relawan Garda Matahari. Acara dihadiri 30 pimpinan wilayah Muhammadiyah serta 23 perwakilan perguruan tinggi Muhammadiyah yang diwakili rektor dan wakil rektor. Anies mengingatkan Pilpres 2024 bukan tentang pergantian pemimpin, melainkan ada orientasi baru dalam pembangunan ke depan. Sementara itu, tim kampanye nasional bersama tim kampanye daerah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menggelar rapat koordinasi nasional membahas strategi pemenangan Pilpres 2024. Digelar secara tertutup, Prabowo dan Gibran hadir dalam rakornas yang digelar di salah satu hotel di Jakarta. Ini merupakan kali pertama Prabowo dan Gibran tampil bersama di depan publik dalam masa kampanye Pilpres 2024. Rakornas juga dihadiri para petinggi parpol, pengusung dan pendukung duet nomor urut 2 tersebut, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, Kaesang Pangarep, Airlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra hingga Ridwan Kamil. Rakornas membahas strategi dan teknis pemenangan Prabowo Gibran sekaligus konsolidasi untuk memanaskan mesin politik tingkat nasional hingga daerah. Prabowo meminta agar pesta demokrasi berlangsung dalam suasana gembira, santun, bermartabat dengan semangat memberikan edukasi politik kepada masyarakat.
Disambut baik oleh masyarakat, putra calon Presiden Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Setibanya di Makassar, Alam Ganjar menikmati coto khas Makassar bersama kolega dan masyarakat. Alam Ganjar tampak menikmati coto Makassar di warung Coto Gagak Makassar bersama kolega dan pecinta kuliner. Masyarakat yang sedang berwisata kuliner menyambut baik kedatangan Alam Ganjar dengan berbincang dan berfoto bersama. Alam Ganjar berkunjung ke Makassar untuk silaturahmi dengan berbagai komunitas anak muda untuk menampung aspirasi mereka. Warga terkesan dengan sosok Alam Ganjar yang dinilai sebagai figur ramah dan sederhana. Sebagian warga telah mengenal Alam Ganjar dari sosial media. Sementara pemilik resto Jamaluddin Daeng Nasa yang memandang putra tunggal Ganjar Pranowo tersebut sebagai pribadi rendah hati dan merakyat. Kita ke informasi lain, pemirsa, Anda pecinta wisata alam tentu tak ingin melewatkan objek wisata satu ini. Pemandian Telaga Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Berada di kaki Gunung Semeru yang sejuk, pemandian ini memiliki sumber air alami yang jernih dan segar. Pesona aneka ragam biota air dengan mudah dinikmati. Udara sejuk tanpa polusi berpadu dengan sumber air alami yang jernih dan segar membuat lokasi wisata satu ini sayang untuk dilewatkan. Ya, lokasi wisata satu ini memang layak menjadi tempat healing melepas penat. Inilah pemandian Telaga Semeru yang terletak di kaki Gunung Semeru, tepatnya Desa Sememu, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hanya menikmati udara segar dan hijau pepohonan, Anda juga dapat berenang dan hanya perlu sedikit menyelam untuk menikmati keindahan tersembunyi di sini. Air jernih berpadu dengan keindahan biota air serta berbagai macam ikan menjadi pesona keindahan bawah air pemandian ini. Air di pemandian alam ini jernih berwarna hijau kebiruan, membuat biota air yang tumbuh subur terlihat jelas dari atas kolam. Menikmatinya di tengah suasana sejuk dikelilingi pepohonan membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Desa saya kan cuacanya itu di sana panas, jadi ya kesinilah sambil healing nyari nyari hawa yang sejuk. Untuk di sini itu airnya istimewa mas, dingin. Jadi cocok untuk buat terapi gitu. Untuk kesehatan juga cocok. Ya, di tengah cuaca yang sangat menyengat, cuaca matahari itu sangat panas. Airnya sangat segar, terus pemandangan di dasar danau itu sangat indah dengan adanya ganggang air gitu ya. Dan ikan-ikan kecil itu ya? Iya, dan ikan-ikan kecil sangat memuaskan juga lah pokoknya bagi pengunjung. Wisata pemandian alam Telaga Semeru patut menjadi pilihan untuk memanjakan tubuh dan pikiran, melepas penat dari hiruk-pikuk pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Tiket masuk pun sangat terjangkau, cukup Rp10.000 saja. Lokasinya hanya sekitar 20 km dari pusat kota Lumajang. Bagaimana? Anda tertarik menikmati pesona keindahan bawah air Telaga Semeru? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Berkunjung ke Rejang Lebong Bengkulu, tidak ada salahnya untuk mampir ke Desa Wisata Blitar Seberang, Kecamatan Sindang Klingi. Di sana terdapat pemandian air panas yang jernih dengan pemandangan hijaunya alam pegunungan. Kolam pemandian air panas menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi orang-orang selama masa liburan. Di Desa Wisata Blitar Seberang, Kecamatan Sindang Klingi, Rejang Lebong, Bengkulu, terdapat kolam pemandian air panas yang jadi favorit wisatawan. Sambil berendam di air panas yang jernih, pengunjung juga bisa merasakan dinginnya udara karena lokasinya yang terletak di tengah pegunungan. Hijaunya alam sekitar menambah sejuknya suasana. Kejernihan sumber air panas berasal dari mata air pegunungan yang terletak cukup jauh dari lokasi pemandian. Berendam di pemandian air panas ini diyakini dapat mengobati kelelahan, pegal-pegal, dan berbagai penyakit sendi. Oh, sangat enak,
segar karena air di sini ada air hangat, ada juga air dingin di sana. Nah, kalau di air hangat ini bisa bikin lama-lama karena nggak ngerasa kedinginan. Di sini itu segar, airnya panas, buat badan yang pegal ini itu terasa lebih mendingan dan suasana alamnya yang begitu segar dan indah. Indahnya alam pegunungan di lokasi kolam menjadi tempat yang tepat bagi pengunjung untuk berfotoria. Cukup merogoh kocek sebesar Rp20.000, pengunjung sudah bisa menikmati berenam di kolam air panas ini, sekaligus mengunjungi wisata alam lain yang berada tidak jauh dari kolam pemandian. Kita menyediakan wisata alam, di mana kita menempatkan lokasi pemandian air panas ini masih di suasana yang sangat asri, masih hutan yang sangat indah lah pokoknya. Nah, untuk tarifnya sendiri kita masuk ke wisata kita ini itu Rp20.000. Nah, bagi Anda yang berada atau berkunjung ke Bengkulu, kolam pemandian air panas ini bisa menjadi salah satu destinasi liburan. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Widodo Waluyo melaporkan. Ada satu pilihan bagi Anda sekeluarga untuk bermalam bersama, berpetualang, dan menambah pengetahuan. Sebuah lokasi wisata menawarkan berkemah bersama keluarga, lengkap dengan berbagai permainan alam untuk anak-anak. Lokasinya tak jauh dari Jakarta, di Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat. Lokasi wisata satu ini tentu sayang untuk dilewatkan, terlebih bagi Anda dan keluarga yang gemar berpetualang. Kemah-kemah untuk keluarga dikelilingi pemandangan indah, suasana pegunungan yang sejuk dan hijau. Tak hanya itu, ada sebuah sungai kecil yang juga menjadi daya tarik utama lokasi ini. Lokasi wisata ini terletak di kawasan pegunungan Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat. Pengunjung disuguhi pemandangan hamparan areal persawahan dan hijau Gunung Canggah di latar belakang. Selain itu, lokasi ini juga dikelilingi oleh aliran sungai irigasi dan buatan yang aman bagi keluarga. Aliran irigasi menjadi daya tarik tersendiri. Anak-anak dapat bermain di sini sekaligus mendapatkan edukasi tentang berbagai jenis ikan air tawar. Bermain air, memberi makan ikan, sekaligus berlomba menangkap ikan, membuat liburan semakin menyenangkan bagi anak-anak. Main di ikan, main ikan. Main ikan, seneng nggak? Seneng dong, seru. Sebelumnya pernah nggak main ikan gini? Jarang sih, jarang. Jadi camping sambil main ikan ya? Iya, seru. Sama siapa ke sini? Sama sekeluarga sih, ayah, bunda, saya sama adik. Hampir sama sih ya semuanya ya. Cuman di sini kelebihannya dia ada sungai buat main anak-anak ya. Sungainya bisa nyemplung untuk cetek. Udah gitu ada pemancingan free lagi. Kita mancing sekilonya free. Edukasi menjadi salah satu kelebihan lokasi wisata ini. Menghabiskan waktu bersama keluarga menjadi lebih berarti dengan memberikan pengetahuan tambahan bagi anak-anak. Kebetulan di belakang saya ini adalah gunung tertinggi di Subang, Gunung Canggah. View-nya sangat bagus sekali, ada hamparan pesawahan, kemudian kita disuguhkan dengan keindahan sungai. Di pinggir sungai, konsep campingnya ini. Untuk harganya berapa kan? Kalau untuk rekreasi biasa itu mulai dari 10.000. Kalau untuk camping per orangnya itu kisaran dari awal 100.000-an per orang. Berkemah bersama keluarga tentunya tak lepas dari menikmati suasana malam bersama. Bahkan pada malam hari, gemericik air aliran sungai terdengar lebih jelas, membuat pengunjung merasa lebih tenang dan nyaman. Anda dapat memasak bersama keluarga ataupun menyalakan api unggun dan membakar ikan yang diperoleh dari kolam di lokasi ini. Selamat menikmati liburan bersama keluarga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sebagai penyumbang devisa negara, pekerja migran Indonesia patut mendapat apresiasi dan penghargaan. Pekerja migran Indonesia telah berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam podcast Aksi Nyata, Partai Perindo juga mendorong perempuan untuk maju dengan memanfaatkan kemajuan digital. Partai Perindo melalui calegnya memberikan perhatian serta dukungan terhadap pekerja migran Indonesia. Pelatihan serta bantuan pemulangan PMI yang bermasalah telah dilakukan sebagai program aksi nyata di tengah masyarakat.
Di tengah era digitalisasi, Partai Perindo juga mendorong pemerintah memberikan edukasi dan pembekalan kepada para pekerja migran sebelum diberangkatkan. Data Desember 2022 itu mencecah 65 miliar loh, Mbak. Yang uang yang dikirim ke Indonesia itu. Dari luar ya? Iya, dari luar negeri. 65 miliar itu per bulan. Per bulan? Iya. Oh, wow. Nah, itu baru pengiriman yang formal, kan masih banyak juga pengiriman informal yang tidak terdata. Sementara itu, dalam podcast Aksi Nyata, Caleg Perindo Yenti Nudin berbagi pengalaman dan komitmennya untuk membantu perempuan lewat jalur politik. Yenti yakin dengan usaha serta kemauan yang keras, maka tidak ada halangan bagi perempuan untuk berkembang di era digital saat ini. Kita sebagai wanita itu sangat menolong untuk pengetahuan kita, hal mana yang kita tadinya tidak tahu, kita jadi tahu. Kita kan bisa melihat, cara make up, cara berpakaian, cara berkomunikasi dari digital tersebut yang online. Dengan meningkatkan skillnya, perempuan juga mampu mengambil peran dalam membantu kesejahteraan keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama dengan jasa pengiriman berbasis digital memberikan apresiasi kepada UMKM seller kuliner online. Penghargaan diberikan melalui ajang e-Kuliner Awards 2023 di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama dengan jasa pengiriman berbasis digital Paxel memberikan apresiasi kepada UMKM seller kuliner online melalui ajang e-Kuliner Awards 2023 di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. E-Kuliner Award 2023 merupakan ajang penghargaan bergengsi untuk UMKM kuliner online di Indonesia. Mengusung tema tumbuh bersama, UMKM E-Kuliner Award berkomitmen mendukung Indonesia Spice Up the World yang merupakan program pemerintah untuk meningkatkan pemasaran kuliner Indonesia ke pasar internasional. Searah dengan misi Paxel untuk membantu mendigitalkan UMKM di seluruh Indonesia melalui pemasaran Paxel Market, pengiriman sehari sampai, dan jaminan makanan aman. Menunjukkan kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional kita ditopang oleh wisata kuliner yang berdasarkan data di mana 34% daripada alasan wisatawan Nusantara itu mengunjungi daerah itu adalah karena kulinernya. Karena ini dari 300.000 UMKM kuliner, ya seluruh cakupan kita dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Makassar. Dan pasti juga harapan kita kan ya tahun depan kita bisa tambah lagi kota. Udah kemarin kan tadi baru dikasih tahu Pak Zaldi kira-kira 150 kota. Jadi kita ingin menambah kota lebih lagi supaya ya setiap UMKM di Papua dan juga Sulawesi dan Kalimantan juga ikut bisa berpartisipasi. Terdapat 50 nominasi dengan 10 kategori dalam e-Kuliner Awards 2023. 10 pemenang dipilih berdasarkan jumlah pengiriman terbanyak menggunakan Paxel pada Januari 2023 hingga Oktober 2023. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Raga Firdaus melaporkan.